Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Handy.com. Hari ini kita akan mengulas tentang apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya menggunakan UniFly T5 ini ya. Ini setelah pemakaian sekitar 5 hari, ini yang saya rasakan, ini pengalaman pribadi saya ya. Mungkin bagi rekan yang lain ada pengalaman tersendiri, monggo. Ini yang saya rasakan saja dengan unit yang saya punya ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk kekurangannya ya. Yang pertama, di sini yang sering banyak dikeluhkan yaitu tentang gasnya, yang orang menyebutnya ini ya, itu endut-endutan gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ini enggak endut-endutan, karena kalau kita buka throttle ini pelan-pelan gitu, dia bisa semut jalannya. Dan setelah bisa semut jalan, nanti begitu udah idle, dia di maksimal speednya, di situ juga dia stabil. Jadi kalau dikatakan dundutan, saya kira kurang tepat. Mungkin ini rata-rata untuk pengguna motor listrik yang masih awam ya, masih baru ya. Ini apa ya, buka gasnya terlalu dalam yang mengakibatkan seolah loncat gitu ya, karena emang ini torsinya sangat tinggi karena ditenagai dengan ini motor yang 2000 W. Terus apa solusinya? Kalau saya nanti kemungkinan akan mengganti kontrolernya, atau di sini ada ini fitur cruise control yang sudah saya review kemarin. Ini bisa diaktifkan kalau di saat pas jalan sepi ya, jadi lebih enak, kita nggak usah pegang ngegas, ini udah bisa jalan sendiri. Itu untuk kekurangan yang pertama. Lalu yang kedua, di sini kita keluhan di suspensi depan terutama. Ini sangat keras sekali, apalagi di jalan yang tidak rata ya, seperti ini di jalan di depan saya ini kan pakai paving, jadi getarannya akan sangat terasa sekali. Begitu juga dengan yang belakang ini, tapi yang sangat terasa depan itu keras gitu ya. Nah, untuk solusinya kalau itu nanti kita coba, nanti kita benerin di servis dulu untuk masalah suspensinya. Nah, yang ketiga kelemahannya ini bagi saya suara bodi ya. Saya mendengar itu di depan sini itu kayak ada bunyi keluntung-keluntung gitu ya, kayak kita bawa sapi. Itu aja seperti itu suaranya. Ini kita coba, ini kita angkat, kita turunkan, tuh kan, tuh. Nah, suaranya seperti itu, jadi kayak ada semacam logam yang kendor. Tidak tahu apa mungkin karena mungkin ada yang kelewat saat perakitan atau seperti apa. Ini yang saya rasakan seperti itu untuk suara bodinya ya. Terus yang keempat yaitu charging time atau waktu charging. Ini tempat chargingnya. Di sini menggunakan charger yang 275 watt. Untuk mengcover nanti yang ada di dalam ini kan 72 volt 20 Ah ya, itu sekitar 10 sampai 12 jam. Itu luar biasa lamanya. Itu biasanya kalau kita praktekkan di rumah, kalau mau charging biasanya waktu malam sewaktu kita istirahat, jadi nanti motor kita charging, nanti pagi udah penuh. Jadi seperti itu ya untuk charging time-nya ya. Tapi kalau untuk buru-buru dengan baterai SLA ya, dengan catatan ya, ini kita masih SLA, jadi originalnya dari pabrik. Tapi kalau nanti udah diganti lithium, kemungkinan bisa dibikin lebih cepat lagi. Terus yang kemudian ini lampu utamanya itu kebalik ya. Untuk jauh dekatnya ya, kita coba nyalakan. Nah, ini menyala. Ini posisinya jauh, tapi sorotannya itu dekat. Sedangkan di sini benar posisinya jauh. Tapi kalau ini diturunkan,
di sini mati jauhnya tapi nyorotnya ke atas. Apakah mungkin ada terbalik di pemasangannya atau memangkah seperti itu? Nah itu saya kurang paham. Bisa dilihat di sini ya. Nah ini kalau dekat, ini jauh. Jadi cahayanya yang jauh itu lebih ke atas. Maksud saya yang di sini kalau dekat, dipilih dekat itu lebih ke atas, tapi kalau dipilih jauh ini malah lebih ke bawah. Mungkin hanya itu ya untuk kekurangannya selama ini yang saya temukan. Lalu pembahasan berikutnya yaitu tentang kelebihannya. Apa saja sih kelebihannya untuk Uwinplay T5 ini? Ini versi saya sendiri ya. Kalau saya yang pertama harga, karena banyak masyarakat yang pertimbangan pertama itu harga. Ya dengan harga di sini kemarin kita ambil 13.500.000 rupiah, itu sudah mendapatkan unit ini off the road ya. Jadi sangat murah bagi saya untuk motor yang dengan kapasitas 2 kW. Terus kelebihan yang kedua yaitu saya lihat bodinya ya. Ini kalau pendapat saya ini jenisnya kalau saya lebih ke klasik tapi modern. Dari depan itu kelihatan sangat klasik seperti ala-ala Vespa gitu ya. Sedangkan dari samping dia sangat modern. Ini ditambah dengan ini ya, buger belakang ini sangat looknya itu lebih terkesan lebih modern. Terus berikutnya yaitu tentang rem. Ini yang saya suka dari Uwinplay yaitu remnya jagoan ini. Di belakang kita dia pakai double piston, bagus dan empuk ini remnya. Ini saya rasakan dibandingkan dengan motor yang lain ini yang paling juara. Nah ini yang udah di depan. Jadi memang modelnya sangat futuristik ya, yaitu tadi kesannya modern, jadi klasik yang modern yang seperti itu. Bagasi ya. Oke, ini kita matikan dulu, kita lihat bagasinya seperti apa. Ini kalau buka ini digeser ke kiri, ditahan sambil dibuka yang bawah. Nah ini baru bisa dibuka. Ini sangat luas sekali bagasinya. Seandainya nanti kita mau upgrade pakai lithium ion, nanti akan bisa muat banyak. Di sini kita bawa ini untuk chargingnya saja, untuk jaga-jaga. Terus yang berikutnya kelebihannya yaitu chargingnya ya. Apa ya namanya? Dia lebih humanis, katakanlah ini. Untuk charging ini kita pakai listrik daya 450 di rumah itu masih mampu, karena daya yang keluar dari charger tadi itu hanya 275 watt. Jadi untuk 450 watt itu masih bisa untuk charging motor ini. Charging bisa di mana saja, karena rata-rata user itu bingung masalah chargingnya. Sedangkan untuk charging sepeda motor itu kan sangat mudah, selama di situ ada colokan listrik, disitulah kita bisa charging. Cuman yang jadi permasalahannya daya di rumah tersebut kuat tidak untuk charging motor tersebut. Nah makanya untuk T5 ini kelebihannya di situ ya, lebih fleksibel aja. Yang berikutnya, yang nomor 6 di sini posisi ini jok ya. Jadi posisi berkendara dengan jok seperti ini sangat nyaman sekali. Ini lebar, di depannya agak lancip. Ini kalau pendek, maksud saya yang tinggi 160, ini bisa agak ke depan kalau pas posisi parkir. Jadi tidak terlalu jinjit gitu ya, kalau orang bilang jinjit gitu ya. Tapi kalau saya 175 bisa duduk pas di posisi tengah ini, itu sangat nyaman sekali. Jadi joknya lebar dan modelnya pun juga bagus ya. Lalu yang kemudian ini ada fitur cruise control, karena tidak semua motor listrik ada cruise controlnya. Walaupun sebenarnya dari controller itu ada, cuman tidak diaktifkan. Kalau ini sudah aktif dan bisa dipakai. Terus yang berikutnya yaitu jenis lampu.
lampu yang di sini semua udah menggunakan LED. Ini lampu depan, lampu dasi, lampu sen, lampu ini samping, terus lampu utama. Ini lampu plat nomor ya, kalau kita bilang ini masih pakai halogen ya, tuh masih kelihatan. Hanya ini aja yang pakai halogen, yang lainnya udah pakai LED semua. Terus yang berikutnya ini yang armnya ini bener-bener kokoh, pakai aluminium, desainnya juga lebar, kuat gitu ya. Terus untuk yang berikutnya yaitu ini remote ya. Di sini udah dibawakan remote bawaan dari pabrikan. Cara menyalakannya ini yang paling bawah ini ditekan 2 kali. Dah, ini akan menyala. Dan di sini posisinya P, dan menyalakannya pun cukup mudah. Bisa pakai rem, bisa pakai tombol start. Kita coba pakai rem yang simpel. Start rem. Dah. Ini udah nyala tanpa tombol start ya. Dan untuk mematikannya ini tinggal, ini yang tengah ada 3 tombol, ini yang tengah kita pencet sekali saja, dah, dia akan mati. Oke, saya kira itu dulu untuk review kelebihan dan kekurangan tentang Yuyun VT5 ya. Mungkin bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan. Bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan, bisa ajukan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.